Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terdapat yaitu di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang yaitu menginjak bab taubat. Sebagai mukaddimahnya yaitu menurut para ulama taubat dari segala macam dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat yang diperbuat tidak menyangkut hak antar sesama manusia, yaitu hanya terkait hubungan antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubat dari kemaksiatan semacam ini mempunyai 3 syarat. Yang pertama yaitu benar-benar berlepas diri dari maksiat itu. Yang kedua, menyesali segala dosa yang diperbuat. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi keburukan itu untuk selama-lamanya. Apabila dari salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka taubat seseorang dianggap tidak sah. Adapun perbuatan maksiat yang menyangkut hak antar sesama manusia, maka syarat bertaubat darinya itu ada 4 syarat. Syarat pertamanya dengan syarat ketiga di atas lantas ditambah 1 syarat terakhir berupa melepas diri dari hak terkait. Jika hak ini berkenaan dengan harta benda, maka orang yang hendak bertaubat harus mengembalikannya kepada orang yang dizalimi. Sedangkan jika berupa hak had, qadzaf, hukuman karena menuduh seseorang berzina ataupun yang semisalnya, maka hak tersebut harus ditegakkan terhadapnya atau dia meminta maaf terhadap orang yang dituduh itu. Sementara jika hak tadi berupa ghibah atau mengguncing orang lain, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang diguncingnya. Seseorang harus bertaubat dari segala macam dosa. Jika ia hanya bertaubat dari sejumlah dosa, maka taubatnya dari dosa tersebut sah menurut pendapat ahlul haq. Tetapi dia harus berkewajiban bertaubat dari dosa-dosa lainnya yang masih tersisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin secara keseluruhan untuk bertaubat. Perintah itu menunjukkan bahwa taubat hukumnya fardhu ain. Siapa saja yang telah memenuhi kewajiban tersebut berarti telah memperoleh keberuntungan dan menggapai kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ketiga, wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang telah berlalu dan bertaubatlah kepadanya dari segala kesalahan yang akan datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat
At-Tamrin, yaitu ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Para ulama salaf berbeda pendapat dalam memaknai taubat nasuha. Ada lebih 20 pendapat dalam menyikapi masalah ini. Dari semuanya bermuara pada satu pemahaman yang mencakup atau terdiri atas 3 kriteria. 3 kriteria yang dimaksud adalah, yang pertama yaitu mencakup seluruh dosa. Dalam arti lain, tidak ada satu dosa serta kesalahan pun yang belum ditaubati. Yang kedua, tekad yang bulat dan sungguh-sungguh untuk bertaubat tanpa ada lagi keraguan di dalamnya atau di hatinya. Tidak juga ada keinginan untuk menunda-nunda dan menunggu pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu menjernihkan hati dari kotoran dosa yang selama ini telah mengeruhkannya dan menghalau berbagai rintangan dan menghalangi taubatnya. Yang pertama-tama berkenaan dengan dosa-dosa yang ditaubatinya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan orang yang bertaubat itu sendiri. Dan yang terakhir berkenaan dengan Rabb yang dijadikan tumpuan taubat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas dan mencakup seluruh dosa. Berkenaan dengan taubat, Rasulullah SAW bersabda, yaitu mengenai bab taubat, yaitu hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumil aksara min sab'ina marratan. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengemukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis tersebut ada kata astaghfirullah, artinya aku memohon ampun kepada Allah, yaitu memohon agar dihapuskan dan digantikannya dosa. Perlu diketahui bahwa ada 2 tingkatan penghapusan dosa. Yang pertama yaitu penghapusan sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang sahih dengan sawabit atau riwayat penguatnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, artinya susullah ataupun sertakanlah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Inilah tingkatan afwa ataupun maaf. Kemudian yang kedua yaitu penggantian, sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyi'an faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin fakana Allahu ghafurur rahima. Artinya, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Quran surat Al-Furqan ayat ke-70. Kemudian ada kata atubu ilaih, dan bertaubatlah kepadanya. Maksudnya, aku bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang maksum, orang yang terlindung dari dosa. Beliau saja meminta ampun, apalagi kita yang banyak dosa dan kesalahan. Kesimpulan dari hadis di atas yaitu diperintahkan kepada semua umat untuk bertaubat dan memohon ampun, sebab Rasulullah SAW yang dosanya aja masa lalu dan yang masa akan datang telah diampuni, tetap memohon ampun dan sungguh-sungguh dalam bertaubat kepadanya.
Kemudian mampu memperbanyak permohonan ampun dan bertaubat, karena seorang hamba tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Sebagai akhir kata, yaitu kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia yang tentunya di dalam kehidupan kita banyak melakukan kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang tercela, harus setiap hari meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksum, yang telah diampuni dosa-dosanya aja, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya sehari 70 kali. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan di dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.